ونستعينه ونستغفره ونكبره ونقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي شرع للناس عيدا مبارك ونعيما مشكورا ويوما مسرورا، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مؤمنا ومخلصا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد المصطفى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم فإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Adha yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Idul Adha 1441 Hijriah pada pagi yang berbahagia ini. Semoga semua amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah yang Maha Kuasa dan dibalasinya dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam yang dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyampaikan risalah Islamiyah sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Begitu juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta siapa saja yang mengikuti sunnahnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan sampai hari akhir nanti. Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi ini umat Islam di mana-mana di seluruh bumi Allah ini sama-sama bergembira menyambut hari raya Idul Adha. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan sama-sama mengumandangkan kalimat-kalimat suci dengan semangat dan kegembiraan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar dari segala-galanya. Semua kekuatan, semua kekuasaan jadi kecil tanpa arti apabila dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang Maha Agung. Islam telah mengajarkan kepada kita saat azan kita mengucapkan takbir, membesarkan nama Allah. Saat iqamah kita mengucapkan takbir. Saat hendak memulai sholat kita mengucapkan takbir. Saat bayi dilahirkan kita mengucapkan takbir di telinganya. Saat menyembelih hewan kita mengucapkan takbir. Saat terjun di medan laga kita mengucapkan takbir. Pada hari Id seperti sekarang ini kita mengucapkan takbir keras-keras, membesarkan nama Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Pengasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau ya Allah. Seluruh hidup kami, lahir batin, hanyalah dalam rangka beribadah kepadamu semata. Seluruh yang kami rasakan, yang kami pikirkan, yang kami ucapkan dan yang kami lakukan hanya semata-mata mencari ridho-Mu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya dipersembahkan kepadamu ya Allah. Tidak ada yang berhak dipuji selain Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Sidang salat Id yang berbahagia, musim haji tahun ini sekalipun merupakan salah satu rukun Islam yang sangat dianjurkan, tetapi umat Islam di seluruh dunia tidak dapat menunaikannya. Panggilan haji tahun 2020 telah ditiadakan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi telah membatasi kuota jemaah haji hanya 1.000 orang di wilayah Saudi Arabia saja, disebabkan oleh adanya penyakit pandemi atau wabah virus corona yang sedang menyerang seluruh dunia. Pada permulaan wabah ini muncul, umat Islam telah merespon begitu cepat.
hampir 4 bulan umat Islam di kota-kota besar meniadakan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Bahkan beberapa masjid telah ditutup untuk menghindari penyebaran virus ini. Meskipun di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha merobohkannya? Mereka tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepadanya. Pada bulan Ramadan yang lalu, hampir semua masjid yang ada di berbagai kota di seluruh Indonesia dibatasi untuk beribadah karena penyakit corona ini. Hingga pada hari raya Idul Fitri beberapa bulan yang lalu, umat Islam sebagian besar tidak melaksanakan sholat Id di masjid. Umat Islam sedang menghadapi dua yang sangat sulit, yaitu dilarang sholat berjamaah atau mati berjamaah. Pada perayaan hari raya Idul Adha ini masih ada beberapa masjid yang tidak melaksanakan sholat Id, seperti Masjid Istiqlal di Jakarta. Sidang jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita ketahui, banyak di antara kita yang keluar namanya menjadi jamaah haji tahun ini, menunaikan rukun Islam yang kelima, memenuhi panggilan Baitullah. Setelah bertahun-tahun lamanya mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji, ada yang daftar 7 tahun, 8 tahun, bahkan 10 tahun lamanya menunggu namanya dipanggil ke tanah suci. Namun meskipun sudah menunggu lama, namanya pun sudah keluar, tapi belum juga bisa berangkat ke tanah suci karena adanya virus corona ini. La haula wala quwwata illa billah. Kita telah berusaha semaksimal mungkin menyambut seruan Baitullah, menyempurnakan keislaman kita. Seberapapun usaha kita, tetapi Allah jualah yang berkehendak. Kita sudah berikhtiar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Namun segalanya berakhir pada ketetapan Allah. Sidang Id yang berbahagia, dalam kondisi kepanikan dunia akibat virus corona ini, di mana sebagian besar masjid membatasi aktivitas berjamaah, ada kejadian yang begitu membanggakan terjadi di belahan dunia lainnya, tepatnya di negara Turki. Sebuah masjid besar, simbol Islam di masa kekhalifahan Turki Utsmani, yang dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel, namanya Masjid Hagia Sophia, yang kemudian ditutup oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1934 setelah berhasil meruntuhkan kekhilafan Turki Utsmani. Selain menutup masjid menjadikan museum, Mustafa Kemal Atatürk mulai melakukan gerakan sekularisme atau memisahkan kehidupan umat Islam dengan ajaran Islam. Namun Mustafa juga melarang azan dalam bahasa Arab, melarang perempuan memakai jilbab. Banyak ulama dieksekusi mati dan menutup Masjid Hagia Sophia dan menjadikannya museum. Tetapi meskipun kekejian sekularisme Kemal Atatürk di Turki ditutup menutup masjid, namun pada tahun 2020 ini, Jumat yang lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang merupakan generasi Islam yang terdidik dari generasi Islam Turki Utsmani, mengubah museum itu kembali menjadi masjid. Ketika umat Islam Mekah, umat Islam Indonesia, dan umat-umat Islam seluruh dunia membatasi aktivitasnya di masjid, Presiden Turki malah membuka masjid, merubah museum itu menjadi masjid kembali, dan melaksanakan sholat berjamaah dengan dihadiri puluhan ribu manusia, bahkan di berbagai negara. Padahal dunia sedang ketakutan akan wabah virus corona, namun Presiden Turki hadir untuk melaksanakan sholat Jumat bersama puluhan ribu orang itu. Dengan dibukanya kembali Masjid Hagia Sophia menjadi masjid, maka umat Islam seluruh dunia, lebih khusus lagi di Indonesia, dituntut untuk bersama-sama membebaskan Masjid Al-Aqsa dari cengkraman Yahudi di Palestina. Tekad kita membebaskan Masjid Al-Aqsa adalah panggilan iman, panggilan sejarah, dan panggilan persatuan Islam. Oleh sebab itulah, melihat kenyataan itu,
Majelis Ulama Indonesia menyerukan kepada khatib untuk berkhutbah dalam khutbah Idul Adha tahun ini tentang pentingnya persatuan Islam, khususnya kita di Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan baik dari segi pemikiran, budaya dan lain-lain. Maka sedapat mungkin kita harus menghindari pertikaian, perpecahan, karena itu akan menyebabkan kita menjadi lemah. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaja'u fatafsalu wa tadhabarihukum. Dan taati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Jangan sekali-kali kita berbantah-bantahan, jangan sekali-kali bertikai, jangan berpecah belah. Wa la tanaja'u. Kalau kita berpecah belah, kalau kita berbantah-bantahan, kalau kita tidak bersatu, langsung ayat itu menjawab fatafsalu, maka kalian akan gagal total. Tidak ada dalam catatan sejarah yang menyatakan bahwa umat Islam menang dengan perpecahan. Tidak ada, tidak pernah terjadi. Umat Islam menang hanya dengan bersatu. Apa yang terjadi? Kalau yang terjadi adalah nizar, kalau yang terjadi adalah pertikaian, kalau yang terjadi adalah berbantah-bantahan, yang terjadi adalah perpecahan. Wa tadhabarihukum, maka hilanglah wibawamu. Umat Islam tidak lagi diperhitungkan. Wujuduhum ka'adabihim, adanya mereka seperti tidak ada. Keputusan-keputusan politik mereka tidak diperhitungkan. Keputusan-keputusan ekonomi mereka tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena umat Islam tidak punya kekuatan, tidak punya daya tawar, karena mereka tidak bersatu. Oleh sebab itu kita harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di tengah umat Islam. Kita harus terbiasa menyelesaikan pertikaian yang terjadi. Secara normatif memang Al-Quran sudah mengajarkan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi secara teknis kita bisa mengatakan kalau ada 10 hal yang bisa kita rundingkan bersama-sama dan kita hanya bisa bersepakat 7 hal, maka mari kita kerjakan yang 7. Yang tiga lagi kita saling memaafkan, kita saling memberikan uzur. Ta'alau na'mal fi maktafakna wa nata'ajjar fi maktalakna. Mari kita kerjakan dalam hal-hal yang kita sepakat saja. Mari kita memaafkan dalam hal yang kita tidak sepakat. Sidang salat Id yang berbahagia, apabila persatuan telah tercapai, maka selanjutnya penggunaan harta untuk ibadah dan jihad fi sabilillah adalah perintah agama yang penting selanjutnya. Seperti menunaikan ibadah haji adalah perintah agama yang tinggi nilainya. Dalam ibadah haji dapat kita lihat persatuan Islam, di mana semua umat Muhammad di seluruh dunia memenuhi panggilan Islam untuk ke Baitullah. Ibadah haji dapat dimaknai sebagai pertemuan umat Islam dalam satu keimanan dan keikhlasan. Bagi yang memiliki kemampuan harta, kesehatan jasmani, diwajibkan mewujudkan panggilan Nabi Ibrahim ini. Tidak peduli dari bumi mana ia berasal, asalkan dia mampu secara harta dan fisik. Memang Islam tidak mewajibkan bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Bukankah ibadah haji itu wajib liman istata'a ilaihi sabila? Begitu juga yang menyangkut ibadah-ibadah kurban lainnya yang menyangkut harta benda. Kalau bulan Ramadan adalah musim kesalehan di seluruh dunia Islam, maka musim haji adalah semangat persatuan dan kebangkitan di seluruh dunia Islam. Dengan cara ini, pembuat syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembangkan sebuah sistem yang tidak bisa ditandingi oleh sistem manapun, hingga gerakan Islam tidak akan pernah padam sampai hari kiamat. Bagaimanapun kejamnya permusuhan dunia terhadap Islam dan buruknya keadaan itu, semua tidak akan berpengaruh terhadap Ka'bah yang telah diletakkan di dalam tubuh dunia Islam. Ka'bah adalah jantung dunia Islam, menarik dari darah urat-urat darahnya yang menjangkau jauh kemana-mana. Selama jantung Islam masih ada, selama Ka'bah masih ada, maka persatuan dan kesatuan umat Islam tetap ada harapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain ibadah haji, kita dapat memetik hikmah dari ibadah kurban. Ibadah kurban adalah sunnah muakkadah, yaitu antara wajib dan mandub, atau dengan kata lain sunnah yang ditekankan. Bagi orang yang mampu tetapi tidak mau melaksanakan kurban, Rasulullah SAW memberikan ancaman. Barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkurban, namun dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Artinya ibadah ini sangat penting bagi orang yang mampu
hanya dengan seekor kambing bagi satu keluarga atau seekor sapi untuk 7 keluarga. Ibadah kurban menjadi momen bagi umat muslim untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Berkurban merupakan bentuk pengorbanan dan syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Kurban adalah ujian ketaatan dan keimanan, keikhlasan manusia. Hal tersebut tergambar dari kisah Nabi Ibrahim yang telah rela membeli anak kesayangannya Nabi Ismail sebagai wujud ketaatannya kepada Allah. Ketika hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail, maka Allah mengganti sembelihan itu dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa tersebut mengajarkan tentang ujian keimanan seseorang dan keikhlasan untuk mengorbankan sesuatu yang berharga untuk agama dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu mulianya ibadah kurban ini hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahar kecuali mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya dan pahala kurban yang menetes pada satu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan kurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk melaksanakan ibadah haji dan kurban tentu berkaitan dengan sikap seseorang terhadap harta dalam kaitannya kesediaannya untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, menggunakan hartanya untuk Islam dan umat Islam, untuk sesama manusia, untuk membantu kaum duafa. Sangat ditentukan oleh pandangannya terhadap harta dan mencari harta. Untuk apa mencari harta? Apakah hanya sekedar untuk memenuhi keperluan hidup atau untuk tujuan lain yang lebih mulia dari itu? Bagi seorang muslim, semua harta yang dimilikinya di bumi ini berasal dari Allah. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah berfirman, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tastasara." Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi dan yang di antara keduanya dan yang di bawah tanah. Oleh sebab itu, seorang muslim selalu sadar bahwa ia harus memanfaatkan kekayaannya di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik mutlak alam semesta itu. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu memulai sesuatu yang baik dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya Bismillahirrahmanirrahim mengandung dua hakikat tinjau secara teologis. Pertama, pengakuan akan kekuasaan dan kepemilikan Allah atas segala sesuatunya. Yang kedua, minta izin kepada Allah untuk memanfaatkan kepemilikannya. Apabila kita mencari harta atas nama Allah, tentu kita sadar sejak awal bahwa tidak mungkin Allah mengizinkan kita untuk mencari harta secara tidak halal dengan cara-cara yang tidak diridhoinya. Begitu juga waktu memanfaatkan harta itu. Apabila kita memanfaatkan atas nama Allah, tentu Allah pasti tidak akan mengizinkan buat foya-foya, buat kemaksiatan, buat mendukung kemungkaran, buat menghambat yang ma'ruf, sekalipun kita tidak izin padanya untuk melakukan semuanya itu. Harta adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah yang harus kita pelihara. Menjaga amanah memang berat. Secara metaforis digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa langit dan bumi, gunung-gunung tidak sanggup memikulnya. Seandainya manusia tidak menjaga menaikkan amanah itu, memang pantas manusia itu mendapat julukan, mendapat gelar zaluman jahula, yaitu manusia yang sangat zalim dan sangat bodoh. Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, fa baina ayyahmilnaha wa asqatna minha wa hamalaha al-insan, innahu kana zaluman jahula." Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang Id yang berbahagia. Fungsi utama harta bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan saja, tetapi lebih dari itu adalah alat untuk berbuat kebajikan, alat untuk berjihad fi sabilillah, alat untuk berfastabiqul khairat. Allah menegaskan bahwa salah satu orang-orang yang beriman adalah yang bersedia menafkahkan hartanya untuk mengikuti perintah Allah. Dalam bahasa Al-Quran sebut mau berjihad dengan harta benda. Jihad artinya
memaksimalkan potensi untuk menegakkan agama Allah. Kalau berjihad dengan harta, artinya memaksimalkan penggunaan harta untuk agama Allah, bukan hanya menyumbang ala kadarnya, tetapi semaksimalnya. Seperti Umar bin Khattab yang memberikan separuh hartanya, seperti Abdurrahman bin Auf yang pada suatu kali menyumbang satu kafilah Mekah terdiri dari 700 ekor unta dan barang perniagaannya untuk kepentingan Islam. Mari kita baca dan renungkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sidang salat Id yang berbahagia, di samping tujuan mulia mencari harta, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa manusia memiliki kecenderungan yang tidak baik dalam masalah harta, seperti kecenderungan menumpuk harta walaupun tidak tahu untuk apa, kecenderungan berfoya-foya, menghabiskan harta dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ada pula yang punya kecenderungan membuat kerusakan, kemaksiatan, dan segala bentuk tindakan kejahatan lainnya dengan hartanya. Oleh sebab itu, Islam memberikan peringatan kepada umat manusia antara lain. Pertama, harta hanyalah perhiasan hidup di dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunya wal baqiyatus sholihati khairun inda rabbika shawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amalan yang lagi kekal, lagi saleh adalah lebih baik pahala di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan. Yang kedua, harta adalah sebagai cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah walahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah cobaan bagi kalian. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Harta juga Allah juga mengingatkan kita bahwa harta tidak bisa memberikan pertolongan apapun di hari akhir nanti. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi sayya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari ajal Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Harta kita peroleh di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa di hari akhir manusia sebelum melangkahkan kaki dibangkitkan dari alam kubur sehingga ditanya 4 perkara. Umurnya dihabiskan untuk mengerjakan apa, ilmunya melakukan apa, harta kekayaannya diperoleh dari mana, dan dibelanjakan untuk apa, dan jasadnya digunakan untuk apa selama hidup di dunia. Kalau umur, ilmu, dan jasad hanya diajukan satu pertanyaan, tetapi untuk harta diajukan 2 pertanyaan sekaligus. Dari mana harta itu didapat dan di mana dibelanjakan. Hal ini mengingatkan kepada kita setiap memiliki harta bahwa betapapun sedikitnya harta yang dia miliki harus dipertanggungjawabkan mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang meeting berbahagia. Marilah kita tempatkan harta dalam kehidupan kita secara profesional. Bagi kita harta adalah bukan tujuan. Harta adalah alat untuk memenuhi kebutuhan itu. Alat untuk beribadah kepada Allah, alat untuk menolong sesama. Karena harta bukanlah tujuan, maka kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Dan untuk mendapatkan harta itu harus dengan jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Sekali-kali jangan menipu, jangan sekali-kali manipulasi, korupsi, dan apapun istilahnya. Marilah kita menggunakan harta kita untuk membantu saudara sesama kita yang membutuhkan. Untuk mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah, solidaritas sosial Islam, dengan persatuan dan semua itu, umat Islam akan kembali jaya dan kejayaan itu akan membawa kita pada pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah dengan harta benda dan kekuasaan yang dikaruniakan kepada kita untuk menolong agama Allah dan menegakkan syariat Islam dengan harta dan kekuasaannya. Semoga Allah merahmati kita semua. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla as-sirqa wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al al balada aminan mutma'innan وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه وانك تعلم حائط القلب وما تخفي الصدور يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعقل المسجد الأقصى من براجم اليهود مهتدين. اللهم حرر مقدسات المسلمين من بقهم وأجوالهم إنك خير الماكرين إنك أنت القوي العزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلموا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.